Hidup bertetangga memang harus saling jaga. Di Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, warga mengagalkan aksi penculikan anak setelah curiga dengan gerak-gerik seorang perempuan di permukiman mereka. Warga Jalan Malvinas, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat dihebohkan dengan aksi dugaan penculikan anak yang dilakukan seorang wanita. Aksi ini gagal setelah warga memergoki pelaku yang sedang menarik salah satu anak. Pelaku diketahui sudah 3 kali melakukan percobaan penculikan anak di lokasi ini. Pelaku beraksi tidak seorang diri dan berkali-kali melakukan percobaan penculikan di lokasi ini. Warga sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan menyerahkan pelaku ke dinas sosial dengan alasan gangguan kejiwaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bocah 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan diculik dan hendak dijual seharga 80 juta rupiah. Dari pengejaran polisi, bocah BL ditemukan di Jambi. Momen pertemuan anak dan orang tuanya berlangsung penuh haru. Puluhan warga dan kerabat menanti kedatangan BL, anak yang diculik hingga dibawa ke Provinsi Jambi. BL tiba di Mapolrestabes Makassar pada Minggu siang. Bocah berusia 4 tahun ini langsung disambut penuh haru oleh keluarga, terutama orang tuanya. Air mata tak terbendung saat ayah BL, Dwi Nurmas, memeluk erat putrinya. Ia menangis, bersyukur dan mengucap takbir berulang kali. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media enak. Terima kasih banyak semuanya, anak kami kembali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya BL ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Setelah polisi menelusuri rekaman CCTV, BL hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang, Makassar saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Dalam penyelidikan, korban terekam CCTV dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya. Alhamdulillah. Asap keluar dari bus Transjakarta di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Puluhan penumpang panik dan kemacetan parah tak bisa dihindari. Bus Transjakarta jurusan Terminal Bekasi Duku Atas yang tengah membawa 40 penumpang ini tiba-tiba mengeluarkan asap tebal saat turun dari tol Becakayu di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Tebalnya kepulan asap membuat kepanikan penumpang hingga berdesakan untuk keluar dari bus. Beruntung tidak ada korban akibat kejadian ini setelah seluruh penumpang bisa dievakuasi keluar bus. Sementara itu petugas Transjakarta segera melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Namun belum diketahui penyebab kebakaran dan akibat kejadian ini arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kepadatan. Akibat pengemudi mabuk, mobil tabrak tenda acara Maulid Nabi hingga ambruk di Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Sementara di Tambora, sebuah mobil terjun ke sungai juga akibat pengemudi perempuan mabuk. Sejumlah tenda peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kembangan, Jakarta Barat roboh. Robohnya tenda tak lain karena ditabrak sebuah minibus yang dikendarai seorang pria. Tak hanya tenda, sebuah panggung juga roboh dan melukai seorang pekerja bangunan hingga terluka di bagian tangan dan kepala. Saat diamankan, selain pengemudi terdapat seorang perempuan duduk di kursi penumpang. Kecelakaan bermula saat mobil melaju kencang dari Puri Kembangan menuju Cengkareng, tiba-tiba hilang kendali. Kemudian mobil langsung menabrak sejumlah tenda dan panggung di lokasi. Diduga penyebab kecelakaan akibat pengemudi dalam pengaruh minuman beralkohol saat berkendara. Guna penyelidikan lebih lanjut, mobil pengemudi beserta penumpang seorang diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sebuah mobil tercebur ke dalam aliran kali Jelangkeng di Jalan Perniagaan Tambora, Jakarta Barat Minggu pagi. Mobil ini ditinggal pengemudinya usai kecelakaan terjadi. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras saat berkendara. Mobil menabrak trotoar hingga akhirnya terjun ke dalam sungai. Menurut saksi mata, mobil yang dikemudikan seorang perempuan ini melaju dari arah jalan Toko 3 Perniagaan menuju Jembatan 5 Tambora.
Kejadiannya mereng arah dari sana. Mereng ngambung. Terus tapi dianya bisa loncat. Oh gitu. Loncat dianya belum sampai jebur orangnya. Dianya loncat, ceweknya mabok. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. Pengemudi menyelamatkan diri sebelum kendaraannya terjun ke dalam sungai. Kecelakaan tersebut ditangani petugas Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sosok satu ini juga layak disebut pahlawan. Seorang hansip ditembak saat menggagalkan upaya pencurian sepeda motor di Cakung, Jakarta Timur. Satu pelaku ditangkap di Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Satu lagi ditangkap di Cipayung, Jakarta Timur. Usai buron sehari, pelaku penembakan hansip di Cakung, Jakarta Timur ditangkap polisi di Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku berperan membawa senpi, motor, dan kunci letter T ini ditangkap polisi di kontrakannya. Sebelumnya, satu pelaku penembakan hansip Atip Suhara di Cakung, Jakarta Timur juga telah ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pelaku tak bisa berkutik saat tim gabungan Polda Metro Jaya memborgol pelaku yang hendak kabur ke Lampung. Sebelumnya, hansip Atim Suhara tewas tertembak saat mengagalkan aksi pencurian sepeda motor di Cakung, Jakarta Timur Sabtu lalu. Aksi heroik sang hansip terekam CCTV. Awalnya korban melihat dua orang mencurigakan mencongkel sepeda motor milik salah satu warga. Bersama rekan sesama hansip, korban mendatangi lokasi dan menabrakkan sepeda motornya untuk mengagalkan aksi pelaku. Sempat terjadi duel hingga akhirnya pelaku menembakkan senjata api mengenai perut korban hingga tewas. Setelah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah hansip Atim Suhara dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU Buni Tipar, Cakung. Kematian Atim Suhara menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Gudang penyimpanan perabotan rumah tangga ludes dilalap api di Tangerang, Banten. Warga panik melihat api cepat membesar, khawatir merembet ke pemukiman. Gudang 8, Jalan Raya Prancis, Gudang 8. Sebuah gudang penyimpanan perabotan rumah tangga di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar Minggu pagi. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar isi gudang merupakan bahan plastik yang mudah terbakar. Bahan-bahan di dalam gudang seperti sendok, mangkuk, dan perabotan plastik lainnya menjadi penyebab cepatnya penyebaran api dan munculnya asap pekat di lokasi. Tim pemadam segera meluncur ke lokasi mengerahkan 50 personel dan membawa 10 mobil pemadam. Petugas berhasil mencegah api merembet ke bangunan lain meskipun sempat mengalami kendala karena sumber air yang cukup jauh dari lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.